Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada sore hari ini saya bisa berada kembali di masjid yang indah ini, Masjid Nurul Hidayah. Masya Allah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, ini ketiga kali ya saya di Masjid Nurul Hidayah. Pada sore hari ini saya ingin melanjutkan beberapa tema yang sudah saya pernah bicarakan di sini, yaitu ini masih ngomongin kitab orang nih, tapi kita juga nanti akan bicara tentang kitab kita ya, kitab Quran ya. Nah, saya kali ini membawa beberapa buku yang mungkin nanti Bapak, Ibu ya yang di bawah yang mau mencoba membacanya, tenang aja, baca buku saya nggak perlu pakai bismillah ya. Nah ini nih, ini bukunya. Belum dibuka, saya buka dulu. Saya buka dulu ya, buat contekan. Padahal saya nulis tapi masih butuh contekan. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya berada di masjid ini, saya memperkenalkan yang namanya dasar daripada kristologi. Kristologi mungkin kedengarannya buat bapak-bapak mungkin di sini asing ya. Apa itu kristologi gitu kan? Tapi waktu itu saya sudah pernah menjelaskan bahwa kita umat Islam mengetahui yang namanya kristologi itu bukan berarti kita mau jadi Kristen, bukan gitu ya. Tetapi dengan belajar kristologi kita jadi memahami agama daripada saudara-saudara kita yang lain yang di Indonesia, entah itu Kristen, Protestan atau Katolik, yang mana dari kalangan mereka itu masih banyak yang mencoba memang untuk mengajak kita masuk ke dalam agama mereka. Itu tujuan utamanya ya. Jadi kita belajar kristologi bukan mau menjadi Kristen, tapi kita tahu akidah mereka, kita tahu sejarah mereka, kita tahu kitab mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah didangkalkan akidahnya. Nah, syarat untuk belajar kristologi itu kita juga harus paham dulu dengan Islam kita, dengan Quran kita gitu. Nah, nanti akan saya bahas di sini. Ini isinya adalah kontradiksi di dalam yang disebut kitab mereka itu gospel. Ya, saya sudah pernah menjelaskan mungkin pada kajian sebelumnya, gospel itu adalah 4 kitab di dalam kitabnya orang Kristen yang adanya di bagian perjanjian baru, yaitu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Keempat kitab ini oleh orang Kristen disebut sebagai Injil. Ya, saya ulang nih. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam kitab Kristen yang ada di bagian depan perjanjian baru, itu sama orang Kristen disebut sebagai Injil. Nah, kita orang Islam ketika kita mendengar Injil, kita langsung berpikir, oh itu jangan-jangan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Betul nggak? Sering begitu ya, masih ada dan masih banyak umat Islam ketika mendengar kata Injil, konotasinya langsung Nabi Isa alaihissalam. Dipikir bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam gitu. Begitu kan, sering kan? Bahkan kita sering mendengar mungkin ustadz juga, ustadz-ustadz yang lain mungkin ya, yang belum pernah belajar kristologi, mungkin menyebut kitabnya orang Kristen itu sebagai Injil. Satu kitab besar tebal itu disebut Injil. Nah, itu yang menurut kami yang sudah belajar kristologi itu ternyata tidak tepat gitu ya. Tidak tepatnya kenapa? Karena yang disebut dengan Injil ataupun Zabur ataupun Taurat ya, Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diterima Nabi dan Rasulnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada Bani Israel saja, gitu. Ya, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Jadi Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju ya? Alhamdulillah. Kalau Quran jelas rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta. Ketika kita bicara Taurat, Zabur, Injil, yang tadi saya bilang itu hanya khusus untuk Bani Israel saja,
itu pun tidak pernah dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Pernah baca nggak Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga seperti Quran? Tidak pernah ya? Jadi kalau tidak pernah dijanjikan untuk dijaga, jangan buru-buru kita menganggap bahwa kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itulah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya. Ya. Jadi pernyataan tegasnya begini. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen. Taurat, Zabur, Injil buat kita umat Islam adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu dan tidak dijanjikan untuk dijaga. Mungkin di dalam Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen itu masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Al-Quran. Masih ada nggak? Masih ada yang disebut dengan ketauhidan ya. Saya sudah sering, mungkin di YouTube saya juga saya sering menjelaskan bahwa kitabnya orang Yahudi itu akhirnya dipakai oleh orang Kristen, ditambahkan dengan kitab-kitab mereka yang disebut dengan Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama itu yang berasal dari Yahudi. Yang di Perjanjian Lama ini masih ada pesan yang disebut kita kenal dengan pesan tauhid gitu ya. Jadi masih ada. Contoh misalnya di Ulangan 6 ayat 4 ini di kitabnya orang Yahudi ini. Ada kalimat begini, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Sama yang sering dengan kita baca Qul huwallahu ahad. Sama, ada ahad, ada ehad. Ketika pesannya di dalam kitabnya orang Yahudi ini dipakai oleh orang Kristen, yang mana orang Kristen ini menulis kitab-kitab mereka dari mulai pertengahan abad pertama sampai abad kedua, di dalam kitab-kitabnya orang Kristen juga masih bisa dikatakan ada sedikit ketauhidannya. Kenapa? Karena di dalam cerita-cerita mereka yang disebut dengan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu masih bisa memberikan atau menyampaikan pesan yang sama yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Ya, yang tadi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu di dalam kitab Perjanjian Baru juga masih ada. Jadi di dalam yang disebut dengan 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini adalah kitab-kitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus. Ya. Di dalam kisah Yesus di dalam 4 ini masih ada yang disebut dengan ketauhidan. Tetapi setelah 4 kitab ini, yaitu ada surat-surat dari Paulus, surat-surat dari yang dianggap sebagai rasul-rasul yang lain, ini yang mulai sudah ada yang namanya ajaran Helenisme dari Yunani. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ajaran-ajaran atau budaya yang dibawa oleh Yunani ketika mereka menguasai daerah Mediterania termasuk Palestina dan Mesir. Itu ajaran atau budaya yang mengajarkan bahwa Tuhan atau dewa, ada dewa yang paling tinggi tapi dia bisa punya anak dari manusia. Anak dewa yang dari manusia ini yang dianggap setengah manusia, setengah dewa. Ya, pernah dengar ya Dewa Zeus, pernah dengar? Alhamdulillah nggak ada yang main judi online di sini ya. Dewa Hercules pernah dengar? Pernah, Hercules. Nah, Hercules itu di dalam mitologi Yunani itu adalah anak daripada Dewa Zeus, tapi lahirnya dari seorang manusia. Jadi konsep yang seperti itu dipakai di dalam Kristen, dan akhirnya Yesus itu dianggap punya sifat ilahi. Jadi dianggap Yesus itu juga sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, gitu ya. Kita di Islam juga percaya bahwa Isa putra Maryam itu lahir dari seorang perawan suci, betul kan ya? Mirip nggak sama yang mitologi Yunani tadi? Mirip nggak? Mirip tapi tidak sama ya. Di dalam Islam kita juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang perawan suci. Bedanya apa dengan mereka? Bedanya kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Allah. Bedanya di situ. Kita juga tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai putra Allah. Ya, jadi di dalam Islam kita hanya menempatkan Nabi Isa alaihissalam sama seperti nabi-nabi yang lain, hanya sebagai hamba Allah. Ketika Nabi itu juga Rasul, dia menerima risalah disampaikan hanya untuk Bani Israel. Bedanya di situ, gitu ya. Nah,
Di dalam kitabnya Yahudi dan kitabnya orang Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini ternyata memang terbukti bahwa semuanya itu adalah tulisan daripada manusia-manusia yang memang berbeda zaman, berbeda daerah, berbeda tradisi, dan berbeda budaya. Keseluruhan kitabnya orang Yahudi plus kitabnya orang Kristen, ini menurut sejarah, ini memakan waktu kira-kira 1.500 tahun. Ditulis oleh kira-kira 40 orang. Tetapi banyak yang disebut dengan penulis-penulis itu sebenarnya hanya nama-nama yang diatributkan gitu. Maksudnya yang menulis orang lain tapi orang itu dianggap bernama A misalnya gitu. Ya. Jadi kalau ketika kita bicara tentang 4 gospel yang ada di dalam Perjanjian Baru Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nama-nama itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua gitu. Bukan berarti yang nulis benar-benar namanya Matius, bukan. Itu adalah tradisi ya. Bapak gereja pertama yang menyebutkan nama Matius dan Markus itu adalah Santo Papias di tahun 130 Masehi. Bapak gereja kedua yang menyebutkan keempat nama itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adalah Santo Irenaeus di abad kedua juga tahun 180 Masehi. Ada yang bilang 185 Masehi. Jadi nama-nama itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh pemimpin gereja mereka di abad kedua. Ya. Yang nulis siapa? Embuh, nggak tahu gitu. Karena surat-surat 4 itu semuanya anonim. Anonim itu artinya apa? Tidak ada penulis, nama penulisnya nggak ada. Tidak ada ayat yang mengatakan aku bernama Matius menulis kitab ini untuk siapa gitu, nggak ada. Aku bernama Markus menulis untuk siapa juga nggak ada. Ya. Nah, yang sudah saya tulis sebenarnya di dalam keseluruhan kitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini ternyata banyak kontradiksi. Kontradiksinya kenapa? Karena ditulis oleh orang-orang yang tadi saya bilang berbeda budaya, berbeda asal, berbeda tempat, sehingga mereka tidak kong kali kong dulu gitulah. Jadi masing-masing menulis tapi dikumpulkan, ternyata setelah dibaca semuanya jadi banyak kontradiksi. Apalagi yang di dalam Perjanjian Lama, yang kitabnya orang Yahudi itu ada yang disebut dengan Pentateuch atau Torah. Kalau orang Yahudi bilang Torah gitu ya. Ada 5 kitab yang disebut dengan 5 kitab Musa. 5 kitab Musa itu adalah namanya apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak usah dihafalin mas. Di dalam 5 kitab Musa itu ternyata sekarang menurut ahli-ahli Perjanjian Lama sendiri, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan Kristen, mereka berani mengatakan bahwa ternyata yang 5 kitab Musa ini berasal dari banyak sumber, bukan satu penulis yang masuk ke dalam 5 kitab ini. Tapi ada berapa? Ada 4 sumber. 4 sumber ini adalah yang kita kenal mungkin kalau kita istilahnya mazhab gitu kali ya. Di Islam kan ada mazhab kan. Di mereka juga kita sebut mazhab lah, sekolah-sekolah gitu ya. Jadi 4 sekolah atau 4 mazhab ini yang mempengaruhi isi daripada 5 kitab ini. Ini ditulis kira-kira di abad ke-5, ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ketika mereka sedang dibuang ke Babilonia. Ketika mereka sedang dikuasai oleh bangsa Babilonia. Ketika mereka dibuang di Babel atau Babilonia, mereka menyusunlah kitab-kitab mereka. 4 mazhab ini disebut sebagai Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. Jadi 4 sumber kisah masuk ke dalam 5 kitab Musa yang disebut. Makanya di dalam 5 kitab Musa ini banyak sekali cerita-cerita yang berulang. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Yang 2 kali disebut doublets, yang 3 kali disebut triplets. Kisahnya berulang, tapi beda gitu. Karena beda kan jadi kontradiksi gitu. Ceritanya jadi seperti diulang tapi beda sama yang sebelumnya. Diulang lagi tapi beda sama yang sebelumnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Begitu juga di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga karena tadi nama kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ngarang tidak diketahui, kemudian ditulis kira-kira di abad pertama. Dari 4 kitab ini ternyata yang ditulis duluan itu yang kitab Markus namanya. Kitab Markus ini kemudian ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi sebelum bait sucinya orang Israel dihancurkan oleh kerajaan Romawi di tahun 70 Masehi ya oleh Jenderal Titus.
Ketika Markus sudah ditulis, kira-kira 10 tahun sesudahnya baru penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Maka itu di dalam Matius dan Lukas itu yang Matius 80% isinya dari Markus, yang Lukas isinya 60% isinya dari Markus. Tapi kemudian mereka juga menambah-nambahkan dengan sumber mereka sendiri, yaitu apa? Sumber yang disebut dengan Q. Q itu dari bahasa Jerman yang singkatannya itu Koel namanya. Koel itu adalah kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Nah, kemudian 3 kitab ini karena sumbernya satu, maka ketiga kitab ini disebut sebagai kitab-kitab sinoptik, gitu ya. Kemudian baru kira-kira tahun 95 Masehi, kitab Yohanes ditulis yang tulisannya itu gaya bahasanya berbeda jauh dengan yang 3 ini. Kalau yang di kitab Yohanes ini boleh dikatakan menonjolkan sifat keilahian Yesus, ya, yang kitab Yohanes. Tapi juga ini bermakna ganda atau ambigu. Bisa diartikan juga itu adalah sebagai kalimat-kalimat yang majasi. Tetapi di Yohanes pula banyak ayat-ayat juga yang menyangkal ketuhanan Yesus. Nah, jadi 4 kitab ini dari sekian banyak kitab oleh Bapak Gereja dimulai abad ke-4 Masehi itu dipilih. Ya, jadi Bapak Gereja tuh memilih-milih kitab. Oh, ini masuk, ini enggak, ini masuk, begitu. Mereka pilih dari sekian puluh kitab, ya, yang disebut dengan gospel. Ketika ada kitab-kitab yang tidak sama, itu nanti disingkirkan atau dibakar atau dibuang karena berbeda kelompok, gitu ya. Jadi Kristen-Kristen yang awal tuh memang awalnya tidak semuanya akidahnya sama. Dari mulai kelompok Kristen yang disebut dengan kelompok Gnostik, nanti ada kelompok Kristen Arianisme, kelompok Nazarin, kelompok Ebionites. Ini kelompok-kelompok yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi ada juga kelompok Kristen yang disebut dengan kelompok-kelompok Kristen Paulin atau yang mengikuti pemikiran Paulus. Itu yang akhirnya berkuasa dan karena digandeng oleh Kaisar Romawi pada saat itu. Sehingga kelompok yang digandeng oleh Kekaisaran Romawi itu yang bertahan hingga yang kita bisa lihat sekarang. Mereka adalah kelompok yang mempercayai Tritunggal gitu, atau Trinitas gitu ya. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar Trinitas yang bilang Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Pak? Paham nggak, Pak? Hah? Paham? Oh, kalau paham hati-hati loh, Pak, bahaya loh. Nanti bilang lagi Bapa itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Bingung kan? Nah, itu adalah akidah mereka. Itu yang menjadi kelompok Kristen yang paling besar sekarang, ya, yang disebut dengan Kristen Trinitarian. Ada yang masih mungkin mengembangkan pemikiran Kristen zaman dulu. Sekarang masih ada Kristen-Kristen itu yang disebut dengan Kristen Unitarian. Unitarian itu tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nanti ada lagi Kristen yang berkembang lagi yang mungkin kecil-kecil gitu ya. Ada yang mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Mereka nggak bilang 3 pribadi tapi 1 pribadi. Nanti ada lagi Kristen yang berani atau tidak malu-malu mengaku bahwa mereka punya Tuhan 3. Ada, Pak, namanya mereka mengikuti aliran Triteos namanya. Tri 3, Theos Tuhan. Jadi Triteos Tuhannya 3. Mereka kalau ditanya, Bapak yakin Tuhannya 3? Iya yakin. So what gitu loh. Nggak ada masalah buat kami gitu. Ada Kristen yang begitu. Tapi kelompok itu sangat kecil. Yang paling besar adalah yang mempercayai yang tadi, Tritunggal atau Trinitas. Nah, ketika saya memeluk Islam, sebelumnya saya sudah pelajari kitab-kitab itu, saya akhirnya bisa menemukan begitu banyak kontradiksi, ya, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Ya, dikarenakan ada aturan penulisan dalam buku yang tidak boleh mengutip ayat dari Bible maksimal 500 ayat, maka buku saya akhirnya saya bikin menjadi beberapa volume gitu. Ya, ini adalah volume pertama yang saya terbitkan hanya untuk kontradiksi di dalam 4 gospel saja. Yang tadi ya, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 gospel aja, ini kontradiksinya aja sudah ada 85 kontradiksi. Kalau dari Perjanjian Lama sampai habis Perjanjian Baru, totalnya ada 275 kontradiksi.
itu pun sudah saya saring. Kalau saya nggak saring ada 700. Ya, saya saring kenapa? Karena kita juga harus fair. Fairnya apa? Karena di dalam kitab-kitab mereka, ketika mereka mengisahkan zaman dulu, mungkin menggunakan satuan-satuan yang berbeda dengan zaman sekarang. Contoh, kita zaman sekarang aja Indonesia sama Amerika aja pakai satuan beda gitu kan. Di sini pakai kilometer, di Amerika pakai mil, ya. Di Indonesia pakai liter, di Amerika pakai galon. Nah, gitu-gitulah. Satuan-satuan yang berbeda itu saya tidak masukkan sebagai kontradiksi karena bisa dikonversi gitu. Nah, yang saya benar-benar masukkan ke dalam kontradiksi itu adalah kontradiksi-kontradiksi yang memang sudah tidak dapat direkonsiliasi oleh mereka sendiri. Bisa kenapa? Bisa karena kesalahan penyalin. Bisa juga karena memang sumber kisahnya berbeda, ya, seperti yang tadi saya ceritakan. Macam-macam. Jadi sumber kontradiksinya macam-macam. Nah, sebelum kita ke situ dulu, kan tadi saya bilang, kalau kita mau belajar kristologi, kita Islamnya harus kuat dulu, betul kan? Kalau di sini, buku ini sudah ada 85 kontradiksi di dalam 4 gospel, kira-kira kalau di Quran ada kontradiksi nggak Pak? Hah? Nggak ada. Ada yang bisa buka Quran? Coba buka Quran Ri. Ada? Jangan kaget ya, jangan kaget, biasa aja, santai aja kita. Di Quran ada kontradiksi nggak Pak? Nggak ada yang berani jawab. Kenapa? Kok pada gak yakin? Nggak ada. Coba buka Anisa. Ayat 82. Coba. Jangan kaget dulu Pak, tenang aja Pak. Udah? Baca terjemahannya aja lah. Nanti kalau wah, Ari udah deg-degan nih katanya. Ayat 82. Coba dibaca. Tenang Pak. Belum? 82. Anissa. Coba bacain terjemahannya aja. Saya nemu satu soalnya kontradiksi. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, itu ada kontradiksi kan? Ya kan? Pertentangan kontradiksi kan? Maksudnya apa di ayat itu? Kenapa saya kasih ayat itu? Kalau Quran ini tidak berasal dari Allah SWT, pasti banyak kontradiksi. Berarti ada kontradiksi nggak? Hah? Ada satu, hanya kata, perkataannya ada, tapi bukan. Ya, jangan panik dulu. Saya hanya menunjukkan bukti bahwa di dalam Quran tidak ada kontradiksi karena ada pernyataan yang khusus atau langsung dari Allah SWT bahwa Quran ini berasal dari Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan manusia, makanya tidak ada pertentangan atau kontradiksi, atau dalam bahasa Arabnya ikhtilafan. Ya. Kalau di sini ada pernyataan begitu nggak di Bible? Maksud saya di Bible, di kitab mereka ada pernyataan begitu nggak? Kalau bukan ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa, maka banyak kontradiksi. Nggak ada. Bahkan Quran juga, di dalam Quran kan juga secara tegas disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, jelas-jelas sangat berani menyatakan bahwa di dalam kitab ini tidak ada keraguan. Iya kan? Betul kan? Begitu beraninya. Dulu waktu saya pertama kali sebelum masuk Islam, saya baca itu, saya bilang ini sombong bener gitu yang nulis ya. Berani-beraninya bilang di sini tidak ada keraguan gitu. Karena saya habis baca Bible yang banyak keraguan gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah paham, yakin betul di dalam Quran tidak ada kontradiksi, nah kita sekarang belajar kontradiksi di dalam kitab sebelah. Tapi belajar kitab sebelah dengan kontradiksi itu bukan berarti kita mau jadi orang Kristen, bukan, ya. Kita mau mempelajari ini hanya untuk supaya iman kita, akidah kita makin kuat, makin tebal, supaya tidak mudah dimurtadkan. Itu aja ya tujuannya. Nah, saya menyusun buku ini kira-kira tahun 2018. Ketika waktu itu saya punya proyek, saya ini kontraktor ya, bukan kontrak sono kontrak sini, bukan. Saya kontraktor pemborong. Proyek saya itu adanya di Sumatera Selatan, entah di Palembang, di Lubuk Linggau, atau di daerah sekitar situlah. Karena malam saya punya banyak waktu luang, saya menulis gitu ya.
kontradiksi-kontradiksi apa yang ada di dalam Bible. Nah, kalau orang menulis di dalam sebentuk narasi, orang bacanya mungkin membosankan gitu ya. Jadi saya bikinnya dalam bentuk tabel, ya. Karena ada 4 gospel, jadi saya bikin 4 kolom gitu. Yang ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus ada isunya atau ada masalah apa gitu misalnya. Contoh misalnya, Yesus punya silsilah berapa misalnya. Nanti yang di Matius saya kutip ayatnya, yang di Lukas saya kutip ayatnya. Jadi dengan kita membandingkan ayat-ayat itu dalam bentuk tabel, kita tidak perlu menafsirkan kitab suci orang. Karena kita memang tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya. Tapi kalau saya cuma bandingkan begini kan boleh. Saya cuma bandingkan ayat ini bunyi apa, ayat ini bunyi apa. Tanpa tafsir pun sudah kelihatan bedanya gitu. Itu yang terjadi dalam kitab mereka. Sehingga saya hanya bikin dalam bentuk tabel. Kita tidak perlu menafsirkan kitab suci orang, dan kita tahu bahwa memang itu jelas ada perbedaan. Karena nama perbedaan-perbedaannya itu bisa dari nama tempat, bisa dari nama orang, bisa dari kronologi gitu ya. Saya mulai bedah buku ini supaya Bapak-bapak tahu, kurang lebih tahu isinya. Contoh misalnya di dalam kitab Matius misalnya, ya. Ini contoh paling gampang. Tahun berapa Yesus Kristus lahir gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa? Mas, tahun berapa? 571. Ada yang bilang 570, ya kan? Yang masyhur mungkin 571. Hafal. Meninggal tahun berapa? Nabi kita loh, masa pada nggak tahu meninggal tahun berapa? Hah? 632 Masehi, ya. Nah, ya kita makanya saya bilang tadi, kalau kita mau belajar kitab orang, kita harus tahu dulu dong Islam kita dong ya. Pelajarin ya nabi kita, sahabat-sahabat, bagaimana Quran disusun, bagaimana Quran dikodifikasi. Kita juga harus belajar, kita harus tahu. Supaya apa? Ketika kita belajar ke kitab orang, kita sudah paham dengan kitab kita sendiri gitu. Ya. Oke. Di sini saya ada satu isu, tahun berapa Yesus lahir? Kalau yang di Matius, contoh ya ini ya, saya bikin dalam bentuk tabel seperti ini nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau yang di sini, Yesus diceritakan lahir pada zaman Raja Herodes. Raja Herodes itu adalah raja boneka yang ditaruh oleh penjajah Romawi di tanah Palestina, di tanah Yudea, menjadi raja boneka. Gitu. Tapi kalau yang di Lukas, diceritakan Yesus itu lahir ketika zaman seorang pejabat Romawi namanya Kirenius menjadi gubernur Syria. Kira-kira kalau baca begini, apa masalahnya gitu? Tapi kalau kita pelajarin sejarah, ternyata ada perbedaan bisa lebih dari 10 tahun bedanya. Kenapa bisa begitu? Karena menurut sejarah Raja Herodes meninggal tahun 4 sebelum Masehi, ya. Kirenius jadi wali negeri Syria, menjadi wali negeri atau gubernur tahun 6 Masehi. 6 Masehi sama 4 sebelum Masehi berapa tahun? 10 tahun, ya kan? Karena diceritakan juga Yesus ketika lahir ketika itu Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti Yesus lahirnya kan sebelum tahun 4 sebelum Masehi, benar kan? Kalau 2 tahun anggap aja 6 sebelum Masehi. 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi bedanya berapa tahun? 12 tahun.